Selamat pagi ya saudara. Akhir-akhir ini kita sering lihat banyak perbincangan para pendeta di YouTube ya, membahas tentang persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan yang semakin marak jadi perbincangan pada saat ini membuat bingung banyak orang, khususnya jemaat-jemaat yang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Tapi saudara, pada pagi ini saya akan menyampaikan kebenaran, atas kebenaran tentang apa kehendak Tuhan atas perpuluhan itu sendiri yang sudah sangat-sangat dilencengkan oleh para pendeta yang notabene mengaku sebagai pelayan Tuhan, tetapi sebenarnya mereka sebenarnya melayani kepentingannya sendiri. Mereka melayani perut mereka sendiri sebenarnya. Mereka hanya untuk mengejar hawa nafsu duniawi mereka. Karena apa yang disampaikan mereka tentang perpuluhan itu semua bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saudara baca dalam Malaki 3 ayat 7 hingga 8. Di situ Tuhan menegur bangsa Israel bahwa kamu telah meninggalkan aku, dan kembalilah padaku agar aku kembali kepadamu. Dengan apa kami kembali, kata bangsa Israel? Kembalikan persembahan persepuluhan kepada aku. Jadi saudara tahu betapa begitu Allah berharap agar perpuluhan ini dijalankan, karena agar ada kesejahteraan dalam kehidupan semua umat manusia yang ada, yang tinggal di sekitar tempat di mana ada perbendaharaan tersebut dijalankan, sehingga tidak ada orang yang kelaparan. Karena kunci hidup paling utama adalah makan, sandang, dan pangan. Tetapi pada kenyataannya saat ini haknya orang miskin, orang Lewi, orang-orang asing, orang-orang yang dalam keadaan kesusahan yang untuk makan disalahgunakan oleh para pendeta-pendeta yang sudah seperti berkonspirasi, saudara ya. Ini namanya perbuatan pelanggaran firman Tuhan secara bersama-sama, terstruktur, sistematik, dan masif, dahsyat sekali, saudara ya. Maka Tuhan sudah katakan di 2000 tahun yang lalu, pada akhir zaman, ini sudah akhir zaman saudara, bukan nanti. Sekarang ini sudah akhir zaman. Banyak orang datang mengeluhkan namaku bahwa kami melakukan mujizat demi namamu. Tetapi Tuhan berbicara, sama sekali aku tidak mengenal mereka. Hanyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Jadi ini saudara, Tuhan katakan sekalian ya. Maksudnya semua kalian, bukan semua berarti tidak ada yang tersisa, masih ada tersisa, 1-2, termasuk saya. Sekalian itu maksudnya kalianlah yang mengambil perpuluhan dan menyalahgunakan. Kalian pakai sendiri untuk diri kalian. Kalian rubah kata-katanya untuk gembalanya, untuk pelayannya, untuk pendetanya, untuk gerejanya. Itu bukan untuk gereja, untuk makanan orang-orang miskin di seputar tempat perbendaharaan itu. Jadi itu tidak boleh diambil sama gereja. Gereja itu ada persembahannya lain, persembahan khusus, kolekte, diakonia, persembahan lain. Khusus perpuluhan itu hanya untuk makanan. Sebagaimana Tuhan menurunkan manna dari surga kepada bangsa Israel sewaktu dibawa Musa dari Mesir ke Kanaan dalam perjalanannya 40 tahun, saudara ya. Itu manna dari surga, tidak boleh disimpan, apalagi dirubah jadi bahan baku, gedung, bangunan, sound system, mobil, kemewahan, tabungan, deposito, perhiasan. Itu membuat Tuhan murka, saudara. Maka dikatakan siapapun yang mengambil perpuluhan itu Tuhan sebut musuhnya Tuhan dan penjahat. Saudara baca Ulangan 14 ayat 22 hingga 29. Katakan, bawalah semua persembahan persepuluhan ke suatu tempat yang Tuhan sudah janjikan, dan
di sana nanti kamu akan bagikan. Tapi kalau terlalu jauh dan berat kamu membawanya, pada saat itu kan pernah saudara ya. Jadi harus kamu uangkan dan kamu belanjakan di sana. Dan kamu makan, bahkan kamu boleh minum dengan minuman-minuman yang memabukkan. Tapi bukan berarti saudara mabuk-mabukan ya. Ataupun yang keinginan hatimu yang tertahan selama ini, minuman-minuman yang memabukkan, kamu boleh minum pada saat itu. Pada saat itu Tuhan hapuskan dosa untuk orang yang meminum minuman memabukkan. Tetapi bukan mabuk-mabukan ya, hanya meminum pada saat kamu memberikan orang makan dan kasih mereka makan sampai kenyang. Maka di ayat 29 katakan Tuhan akan memberkati dan membuat segala apa yang dikerjakan tanganmu berhasil. Saudara ya. Jadi saudara harus cerdas, jangan mau dibodoh-bodohi oleh pendeta-pendeta yang sudah sangat-sangat melenceng dari firman Tuhan pada saat ini. Mereka sudah sangat jauh dari firman Tuhan. Mereka sudah semakin serakah, semakin parah, saudara. Itu miliknya Tuhan 10% itu dan harus dibagikan kepada orang miskin. Sehingga itulah nyata bahwa Tuhan itu mengasihi seluruh umat manusia. Bahkan binatang pun Tuhan kasih karena mereka memiliki nyawa. Saudara, seperti Tuhan memberikan hujan, maka yang baik dan yang jahat juga akan mendapatkan airnya atau merasakan hujan tersebut. Juga Tuhan menyinari matahari, maka yang jahat dan yang baik juga mendapat merasakan sinar matahari. Tapi hukumannya itu urusan Tuhan. Tetapi perpuluhan di sini jelas dikatakan bahwa itu hanya untuk makanan, agar ada persediaan makanan, tidak boleh diberikan yang lain. Jadi ini pendeta-pendeta sekarang ini sudah melawan Tuhan, saudara ya. Nah, saudara boleh lihat di Maliki 3:10, jelas dikatakan, berilah persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan. Jadi perbendaharaan itu bukan saja gereja. Saudara bisa bikin sendiri di rumah saudara, panti sosial, panti jompo, panti asuhan, yayasan badan amal zakat, rumah perpuluhan, ya kan, bank food, bank makanan, rumah kesejahteraan, apapun. Tidak mesti gereja, saudara. Tidak ada dikatakan gereja, rumah perbendaharaan. Coba buat saudara baca. Agar ada berkat buat hambaku. Berkat makanan, saudara ya. Hamba itu bukan pendeta, saudara ya. Semua kita yang hidup di bumi ini, yang diciptakan Tuhan, manusia itu hamba Tuhan. Tapi hambanya yang dalam keadaan kesusahan. Nah, itu pada saat ini, hamba yang dalam keadaan kesusahan itulah orang-orang miskin yang ada di jalan-jalan, di luar, yang rumahnya gubuk atau di kolong jembatan, ataupun orang yang dalam penjara, di rumah sakit. Semua orang-orang yang dalam keadaan membutuhkan makanan tersebut, saudara harus bagi. Jadi itulah kehendak Tuhan. Tetapi pada hakikatnya semua pendeta-pendeta sekarang memanfaatkan tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Makanya saudara jangan salah, COVID-19 terjadi ini tidak ada secara kebetulan. Tidak ada karena faktor pengembangan senjata biologi di suatu laboratorium di Wuhan, di Ukraina, itu bohong. Itu semua kehendak Tuhan. Karena Tuhan ingin agar ibadah yang sudah diprogram sama gereja-gereja ini untuk membodoh-bodohin jemaatnya dibuyarkan Tuhan. Maka dibuatlah PSBB dan PPKM, tidak boleh ketemu, sehingga terjadilah live streaming seperti ini. Saudara bebas melihat dari mana kebenaran itu datang. Dan saudara tidak lagi dikekang oleh gereja dan pendetamu. Saudara tidak lagi dikuasai. Dan mereka kehilangan berkat perpuluhan itu. Saudara membagi perpuluhan itu untuk Tuhan. Kalau saudara kembali memberikan kepada gereja dan gereja tersebut memakainya sendiri, saudara itu ikut berdosa. Sama juga saudara melempar garam ke laut. Saudara sama juga menyenter mall yang sudah nyala. Saudara di samping bodoh, saudara juga berdosa, membuat orang semakin berdosa. Sama juga orang yang udah kena narkoba, bukan saudara bawa rehabilitasi, saudara bawa berobat, tetapi saudara kasih lagi sabu. Itu tambah saudara ikut jahat. Saudara membuat para pendeta semakin jahat pada saat itu. Jadi saudara jalankan langsung sendiri. Perpuluhan itu dahsyat memang. Karena janji firman Tuhan itu iya dan amin.
Saya pun sudah mengalami dan saya saksikan, kalau saudara mau saksikan secara pribadi, karena ini sangat rahasia. Malaki 3 ayat 11 dikatakan, aku akan menghardik bagimu pelalang pelahap, sehingga tidak akan dihabisinya buah anggur yang akan kau panen. Tuhan tidak main-main dengan firman-Nya. Kalau saudara jalankan perpuluhan dengan sungguh-sungguh dan tepat sasaran, maka saudara akan dibentengi dari segala kerugian, musibah, dan apapun kesialan yang akan menimpa saudara. Tuhan bentengi, dan kau tidak akan pernah mengalami kerugian. Tapi jikalau kau melakukan suatu pelanggaran di dalam nazarmu terhadap firman Tuhan, maka kau akan mengalami kerugian besar, bahkan lebih dahsyat daripada belalang pelahap. Sekedar belalang pelahap, bisa monster yang belalang pelahap pun Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu dan kehidupan rumah tanggamu. Itu firman Tuhan ya. Dan di ayat ke-12 dikatakan, engkau disebut orang yang berbahagia, negeriku suka, banyak orang akan datang kepadamu, saudaramu dari ujung Sabang, Aceh sampai Merauke, semua akan memanggil kau tulang, memanggil kau bapak, mengambil kau bos, kalau kau lakukan firman Tuhan. Itu iya dan amin, saudara. Jadi saudara harus lakukan firman Tuhan dengan takut akan Tuhan. Jangan takut akan pendeta. Jadi saudara, kalau saudara mau diberkati luar biasa, saudara jalankan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena kalau kepada manusia, mereka akan tergoda, saudara. Dan sekarang saudara boleh melihat bagaimana gereja di mana-mana saling menganggap kehebatan masing-masing, menunjukkan bagaimana gedungnya, bagaimana jemaatnya, bagaimana kemewahannya, saudara ya. Saudara sudah lihat begitu banyak para pendeta yang menjelang ajalnya dihukum Tuhan. Saudara tahu satu gereja besar, suatu dia meninggal, untuk disemayamkan di gereja mula-mulanya yang kecil tidak boleh, sama anaknya dilarang. Apalagi gereja yang bisa nampung 20.000 yang sudah dibangun megah tersebut, tidak boleh. Dia berada di peti es di Adiasa, saudara, selama 3 hari. Tragis ya, saudara, tragis. Padahal di kasnya ada dana sekitar 4,7 triliun. Itulah yang membuat hukuman Tuhan dinyatakan di masa dia masih hidup. Karena Tuhan membenci kekayaan. Karena apa yang dikumpulkan manusia itu membuat suatu kenajisan bagi Tuhan. Uang akar dari segala kejahatan. Karena dengan mencintai uang lah maka manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, barometer dalam pelayanan Tuhan itu ada 2. Sesuai firman Tuhan, dalam dunia itu ada 2 jalan, lebar dan sempit mana kau pilih. Yang lebar hati, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Saudara, kunci daripada pelayanan itu dasarnya ada di Amsal 3:16. Saudara boleh baca di situ. Di tangan kiriku kekayaan dan kehormatan, di tangan kananku keselamatan dan umur panjang. Nah, saudara mau pilih kemana? Kalau saudara memilih ke kiri, Tuhan janji akan memberkati dengan kekayaan dan kehormatan. Jadi saudara jangan bilang Tuhan itu tidak menggenapi. Saudara lihat banyak pendeta yang diberkati luar biasa dengan jemaatnya puluhan ribu, gedung bertingkat, kekayaan luar biasa, kemewahan. Tetapi saudara lihat, Tuhan sudah tepati janjinya kan. Tuhan berikan mukjizat bagi mereka kendati memilih jalur kiri. Jangan bilang Tuhan tidak melakukan mukjizat. Nah, saudara lihat pada tahun 2020 bulan 3, awal puncak-puncaknya COVID-19 merebak di seluruh dunia, dan di Indonesia sudah memakan korban hampir 400 pada saat itu. Saudara tahu kan, kita semua sama-sama tahu seorang pendeta yang dikatakan besar, yang dikatakan tua rasul. Saya pernah dengar dan lihat di YouTube seorang pendeta yang saya sebut aja namanya, dia ada masalah. Karena kita sama-sama di dalam Tuhan, sama-sama hamba Tuhan. Saya juga
selesai teologi saya tahun 1999, 20 tahun saya melayani Tuhan, tapi tidak pernah ada yang tahu. Karena saya melayani di luar gedung gereja. Saya ikuti jejak Rasul Paulus, tapi karena pendeta ini keluar dari gedungnya, keluar dari jemaatnya, dia menyampaikannya di medsos, orang dia mengeneralisir semua orang Kristen itu sama seperti jemaatnya, bisa dibodoh-bodohinya, maka saya ikut mengoreksi. Ya. Jadi seperti ada suatu pendeta namanya pendeta Luga Tambunan, dia katakan mereka semua sudah membuat satu kelompok seperti rasul. Ada 100 rasul di Indonesia, kata mereka. Rasul tertingginya itu yang nomor 1 yaitu pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, Betani Successful Hinden, Betani Successful Sento Jakarta. Saudara, apa yang dia katakan pada tanggal kurang lebih 15 Maret tahun 2020, sekitar itu, dia katakan dia mendapat penglihatan dari Tuhan, seperti Tuhan menghentikan badai di Danau Galilea, menghardik badai di Danau Galilea, dan dia katanya mendapat penglihatan dari seorang pendeta besar dari Amerika, Cindy Lovers atau Chuck Norris atau siapapun, itu saya kira penting saudara ya, karena itu semua kamuflase, bohong-bohongan mereka semua, bahwa dia diperintahkan Tuhan untuk menghardik corona ini. Segeralah berhenti. Setelah dihardik, saya tunggu saudara ya, 1 hari 3 hari sampai 3 hari. Batas terakhir mujizat itu 7 hari. Angka sempurna. Jenderal Naaman sembuh 7 hari. Tembok Jericho Joshua runtuh 7 hari. Kalau 7 hari nggak ada, maka saya bikin saya pendeta palsu bisa lagi. Dan saudara, tidak ada terjadi apa-apa. Hingga saat ini orang tersebut tetap berjalan, hanya berubah nama menjadi Omikron, sebentar lagi jadi Omikron, Dedikron. Tidak ada yang menanggapi, apalagi Tuhan, karena si pendeta ini sudah jadi musuhnya Tuhan. Bagaimana dia dapat mujizat? Sama seperti 450 imam Baal. Begitulah mereka orangnya pada saat ini. Tidak terjadi mujizat. Bahkan dikabarkan tahun 2021 jumlah korban yang meninggal di Indonesia saja sudah mencapai angka 180.000. Tuhan mengabaikannya, sebagaimana dia juga mengabaikan firman Tuhan. Kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 13 hingga 27. Di ayat 27 dikatakan, agar jika engkau menyampaikan firman Tuhan, engkau sendiri tidak ditolak oleh firman Tuhan itu sendiri. Jadi pendeta ini, Insinyur Niko Nyotora Harjo ini sudah ditolak oleh firman Tuhan itu sendiri. Karena apa saudara? Karena dia sudah mendapat mujizat yang dia kehendaki, yang dia inginkan, yang dia mimpikan, yaitu tangan kiri Tuhan. Amsal 3:16, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Dia sudah dapat, dia sudah bangun gedung menara doa 12 lantai, deposito, dia sudah dapat kekayaan, kelimpahan, apa yang diinginkannya. Jadi jangan dikira Tuhan tidak menepati janjinya. Tuhan memberikan mujizat bukan tidak, tetapi dia tidak akan dapat tangan kanan Tuhan. Di tangan kananku keselamatan dan umur panjang. Untuk mendapatkan tangan kanan keselamatan dan umur panjang, dia tidak boleh menyentuh harta duniawi, karena itu musuhnya Tuhan. Saudara baca di dalam Matius 6 ayat 24, tidak ada orang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan itu pimpinan di dunia, majikan. Karena jika kau memuji satu Tuhan, ya katakanlah A, maka kau pasti akan menjelek-jelekkan Tuhanmu yang satu lagi, yang B. Begitu juga dia selanjutnya di B-nya dikatakan Tuhan tidak bisa disatukan dengan Mammon. Mammon itu bicara tentang harta duniawi, materi, kekayaan. Jadi kalau sudah di dalam pelayananmu, orientasimu sudah harta duniawi, kekayaan, motivasi pikiranmu, maka Tuhan tidak akan datang di dalam hatimu, karena dikatakan di mana hartamu berada, maka disitulah hatimu berada. Jadi kalau Tuhan tinggalnya, bersemayamnya di dalam hati kita, Roh Kudus. Nah, kalau dalam hati kita sudah dikuasai oleh harta duniawi, dia tidak akan mau tinggal, dia akan pergi, karena itu tempatnya setan. Harta duniawi itu setan.
Walaupun kita tidak mengerti, kita butuh materi, tetapi kalau sudah mencintai, gitu kan, akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Nah, saudara ya, jadi Ibrani 13 ayat 5 dan 6 saudara baca. Jadi kalau sudah dia mencintai materi, Roh Kudus tidak akan tinggal diam di tempat tersebut, tidak bersemayam di hatinya. Karena yang bisa melakukan mujizat, memberikan keselamatan dan umur panjang, dan mujizat-mujizat lain itu hanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Allah itu sendiri. Jadi karena mereka sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa duniawi, uang, saudara tahu nggak? Mata uang itu dimanapun di seluruh dunia ada gambar orang kan, gambar pahlawan, orang-orang yang bersejarah, yang berjasa di negeri tersebut, yang terpandang. Nah, tapi orang tersebut sudah mati, tidak ada yang masih hidup, semua sudah mati saudara ya. Tahun 95 mantan presiden kita nomor 2 sempat membuat mata uang untuk mau disebut pahlawan semasa hidup, tapi tidak boleh saudara ya, tidak jadi. Jadi semua yang sudah mati. Nah, orang mati itu tempatnya di mana saudara? Orang mati itu tempatnya di kuburan. Nah, saudara tahu di kuburan tempatnya apa? Tempatnya setan. Jadi kalau orang sudah menguasai harta dunia, dikuasai oleh materi, dia itu sudah jadi antek-anteknya iblis. Jadi kalau sudah pendeta melayani dengan orientasi kekayaan dan kehormatan, harta duniawi, hedonis, itu sudah musuhnya Tuhan. Jadi tidak akan dikasih kuasa tangan kanan Tuhan. Kan dikatakan di Matius 6 ayat 24b tadi, Tuhan tidak bisa disatukan dengan mamon. Jadi harta duniawi dengan tangan kiri itu, kekayaan dan kehormatan tidak bisa disatukan dengan tangan kanan Tuhan, ya, untuk kesembuhan, keselamatan dan umur panjang. Itu bukan tepuk tangan untuk orang happy birthday to you. Bisa tepuk tangan, nggak bisa. Tuhan tidak bisa dibikin permainkan. Tuhan tidak mau firman Tuhan itu dijual belikan. Tuhan tidak mau firmannya dipermainkan. Jadi firman Tuhan itu dasar kalau saudara mau sungguh-sungguh. Jadi kalau pendeta-pendeta yang sudah berorientasi kepada materi, dia tidak akan dapat kuasa tangan kanan Tuhan lagi. Sudah hilang saudara ya. Nah, jadi itu mereka ini melayani Tuhan tidak sungguh-sungguh, ecek-ecek. Jadi sudah terlalu banyak membodoh-bodohi jemaatnya karena mereka menyampaikannya di dalam gedung gereja mereka sendiri, gedung mereka sendiri. Nah, karena dia keluar, maka Tuhan ciptakanlah namanya live streaming ini. Siapapun bebas untuk melihat, mendengar, dan membaca kebenaran firman Tuhan dengan sebenar-benarnya. Karena saudara juga manusia, apalagi saudara berpendidikan S2, S3, S4. Kenapa saudara bisa dibodoh-bodohi, tidak bisa menelaah firman Tuhan itu sendiri berbahasa Indonesia dan dahsyat. Firman Tuhan itu suratan terbuka. Saudara bisa membaca sendiri dari Kejadian dengan Wahyu. Saudara tidak perlu sekolah teologi ya. Saudara baca saja dengan sungguh-sungguh sampai Wahyu dari Kejadian. Saudara akan mendapat hikmat. Tapi mintalah hikmat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sesuai firman Tuhan dalam Yakobus 2. Mintalah hikmat kepada aku, dan aku akan memberikannya dengan tidak membangkit-bangkit. Saudara, firman Tuhan ini dasar. Takut akan Tuhan. Itu kunci dasar dari kebenaran firman Tuhan. Jadi, saudara, perpuluhan itu tidak boleh dipakai sendiri dan tidak boleh berubah bentuk jadi benda lain. Apalagi itu kemewahannya sendiri untuk membanggakan diri, memakai berlian, jalan-jalan ke luar negeri. Poya-poya itu sudah salah besar. Maka dibilang Tuhan 2000 tahun lalu, sekalian itu siapapun yang melakukan perpuluhan itu untuk kepentingan sendiri, tidak dibagikan untuk makanan, itu jadi penjahat. Apakah penjahat masuk surga? Penjahat itu tempatnya di neraka, saudara. Tuhan sudah sampaikan ini 2000 tahun yang lalu dalam Matius 7 ayat 21 hingga 23. Sekalian. Jadi perpuluhan itu harus dihabiskan pada saat itu. Seperti surga mengirimkan mana, makanan untuk bangsa Israel pada waktu itu. Tidak boleh disimpan untuk besok. Karena besok lain lagi. Berkat Tuhan selalu baru. Harus dibagikan. Nah, kalau pendeta ini takut akan Tuhan dan menjalankan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mereka membagikannya dengan benar kepada orang-orang miskin, setiap gereja memiliki
masyarakat majemuk yang berasal dari bermacam-macam ras, ya, suku, agama yang berbeda-beda di negeri kita yang kaya ini, maka mereka sendiri akan melihat dampaknya. Saudara tidak perlu mengkristenisasi orang, tidak perlu menarik-narik pindah agama. Mereka akan melihat ada kasih. Saudara seperti domba diletak di tengah-tengah serigala. Seandainya serigala itu pun dia masih ada gigi taringnya, dia masih ada bulunya, tidak perlu dirubah, biarin aja. Tetapi hatinya sudah berubah menjadi hati domba. Dia tidak akan menggigit lagi, karena dilihatnya ada kasih. Hukum kasih itulah yang tinggal tetap. Dari semua hukum yang tertinggi, kata Tuhan Yesus, kasihlah yang tertinggi dari semua hukum Taurat. Jadi saudara, kalau sudah jemaatnya memberikan kasihnya kepada gereja sebagai perbendaharaan, tetapi pendetanya, gembala sidangnya sendiri melawan firman Tuhan itu sendiri, tidak membagikan kasih tersebut, menyalurkannya kepada orang-orang miskin yang dikatakan agar ada persediaan makanan. Saudara baca kembali lagi di Maliaki 3:10, makanan. Begitu juga di Ulangan 14 ayat 22 hingga 29, makanan. Jadi hanya untuk makanan, tidak boleh disimpan. Saat itu juga harus dibagi pada orang-orang miskin itu. Makanan dan bisa juga menolong orang miskin. Tidak boleh tersimpan. Kalau pendeta ini mau jadi bendahara yang benar, yang takut akan Tuhan. Nah, dia bisa dapat dari berkat yang lainnya, yaitu persembahan kolekte, persembahan ucapan syukur, diakonia, banyak persembahan-persembahan lain. Dia bisa bikin kantong kolektenya pakai karung goni, karung beras lebih besar, itu hak dia. Tapi perpuluhan jangan pernah sekali-sekali disentuh. Jadi saya katakan semua pendeta yang menerima perpuluhan dan dipakai sendiri menghuni neraka, menempati neraka. Saya dapat penglihatan dan saya disuruh Tuhan menegur. Tuhan merintahkan saya tegur, ya. Karena kalau sampai mereka penjahat-penjahat tersebut, pendeta-pendeta itu saudara, pendeta besar tuh yang sudah terdahulu meninggal itu sudah di neraka, mereka masuk neraka dan mati, maka nyawanya akan dipertanggungjawabkan kepada saya kalau saya tidak menyampaikan ini. Itulah firman Tuhan di dalam Yeskiel 33 ayat 7, ayat 8 dan ayat 9. Tuhan katakan, engkau umatku Israel, aku percayakan untuk menegur pada orang-orang yang berlaku jahat di bumi di mana kamu tinggal. Katakan kepada mereka agar mereka berhenti melakukan kejahatan tersebut. Sehingga kalau mereka Tuhan ambil nyawanya, Tuhan tidak mempertanggungjawabkan nyawa mereka terhadap saya kalau saya sudah sampaikan sesuai yang saya sampaikan pada pagi ini. Tetapi kalau saya tidak sampaikan pada pagi ini saudara, maka jika mereka dapat hukuman dari Tuhan karena mereka tidak bertobat, ayat 9 dikatakan, Yeskiel 3:9, jika mereka tidak bertobat dan aku ambil nyawanya, aku cabut nyawanya, maka nyawanya yang mereka sudah saya ambil akan dipertanggungjawabkan kepada kamu, kepada saya, kepada Nabi Yeskiel. Jadi itu yang saya sampaikan pada saat ini karena Tuhan menggerakkan saya, Tuhan memerintahkan saya. Sesuai firman Tuhan kepada Yeskiel pada waktu itu. Yeskiel 33 ayat 7 dan 9. Jadi ini harus saya sampaikan. Karena sudah terlalu melenceng pendeta-pendeta sekarang mempermainkan firman Tuhan. Sudah tergoda. Jadi seperti menara Babel tuh, zamannya Nabi Nimrod di Babilonia itu. Ini sudah tragis saudara. Nah saudara lihat sekarang, ancaman perang dunia ketiga sudah di depan mata. Itu udah tanda-tanda akhir zaman. Semua orang saling mengeraskan diri. NATO sudah mengirim 200 pesawat jet tempur. Syria sudah mengundang 16.000 pasukan dari Syria. Rusia sudah mengundang 16.000 pasukan dari Syria dan sudah dikirim dari Chechnya. Ini sudah perang dunia sudah di depan mata. Begitu juga dalam rumah tangga. Sekarang saudara sudah tidak heran lagi lihat istri yang menantang suami, anak melawan bapak, anak membunuh bapak, bapak membunuh anak. Sudah rumah tangga udah kacau, perceraian di mana-mana. Karena firman Tuhan yang disampaikan oleh para pendeta tentang
pernikahan, perzinahan, dan perceraian semuanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka masih menyampaikannya penuh dengan pertimbangan, toleransi. Padahal firman Tuhan ini harus disampaikan dengan tegas, lugas, dan gamblang. Dengan lantang. Tidak boleh ada tedeng aling-aling. Sampaikan, jangan takut kamu kehilangan jemaatmu yang donatur itu. Lebih takut kamu kehilangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang punya kerajaan surga. Ini yang terjadi pada saat ini, saudara. Sudah terlalu miris keadaan negara kita ini. Maka saya katakan kebenaran di atas kebenaran. Perpuluhan itu suatu pelanggaran besar, kejahatan besar. Dan pendeta-pendeta yang mengambil perpuluhan tidak membagikannya kepada orang miskin untuk makanan dan kebutuhan sama pangan pokoknya mereka. Dikatakan penjahat. Penjahat tempatnya di mana, saudara? Di neraka. Jadi tidak ada itu surga, saudara ya. Jadi Tuhan Yesus sudah kecewa pada akhir zaman ini. Pendeta tidak ada lagi yang berkhotbah, marilah datang padaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Sebenarnya dengan persembahan persepuluhan ketaatan para jemaat ini, pendeta harus mengumandangkan seperti itu. Bahkan dia harus keluar membawa toa ke keliling kampung, datang supaya semua umat yang dalam keadaan khususan datang ke gereja di mana ada. Isilah tempat pelayanan. Saudara tidak usah lagi menyebut-nyebut tentang firman Tuhan. Saudara bagikan aja kasih. Mereka akan tahu siapa yang mereka sembah. Tuhan yang mana? Kenapa begitu baik? Kenapa begitu mengasihi? Padahal Tuhan Yesus itu kasih. Tetapi kamu ini merampas miliknya orang miskin. Berarti kamu itu musuhnya Tuhan. Dikutuk Tuhan katanya. Saudara baca di dalam Maleakhi 3 ayat 7 hingga 9. Dan pendeta-pendeta sekarang ini semua yang mengambil persembahan persepuluhan miliknya orang miskin dari Tuhan untuk ada makanan mereka, tetapi sampai mereka ada yang kelaparan, mencuri, merampok, ya, bahkan ada yang bunuh diri satu keluarga. Dikutuk Tuhan. Jadi para pendeta dengar sekarang ini, dikutuk Tuhan. Itu Maleakhi 3, 7 dan 9 saudara baca. Jadi berhentilah, kembalikan semua itu. Nah sekarang bagaimana Pak? Pendeta palsu, saya pendeta palsu Tony Saragi, saudara. Kalau saudara mau lihat vlog YouTube saya, saudara bisa klik di YouTube pendeta palsu Tony Saragi. Saudara tidak perlu subscribe. Saya bisa membiayai pelayanan saya, ya, dengan saya bekerja keras seperti Rasul Paulus. Jadi bagaimana Pak supaya pendeta-pendeta tersebut benar-benar bisa melakukan mujizat? Dia harus jual seluruh hartanya itu dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Jadi dia mundur dari tangan kiri itu makin jauh, dia kembali lagi ke tengah, ke titik awal di dadanya ini. Jadi harta yang sudah didapatnya selama dia pelayanan mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kembalikan jadi nol, bagikan ke orang miskin. Dia mulai dari awal dan dia mulai ke jalur kanan. Baru Tuhan berkenan. Seberapa lama dia melayani? Ke kanan. Di tangan kananku keselamatan yang panjang. Jadi Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan menepati janjinya selalu. Saudara minta tangan kiri Tuhan, kekayaan dan kehormatan, saudara sudah dapat. Itu juga mujizat Tuhan. Tuhan tepati janjinya. Karena apa yang dikeluarkan oleh mulut Tuhan itu berkuasa, saudara. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi kalau saudara mau mendapatkan tangan kanan Tuhan, Amsal 3:16 di tangan kananku, keselamatan umur panjang, dan saudara bisa dipercaya kuasa mujizat, bisa dikuasai Roh Kudus, bisa dijamah Roh Kudus dalam melakukan apapun mujizat di mana saudara berada. Orang mati bisa sembuh, orang lumpuh bisa berjalan, orang sakit bisa pulih, ya, semua mujizat. Orang yang dalam kesusahan dapat penghiburan, sesuai firman-Nya dalam Yakobus 5 ayat 16 hingga 18. Dikatakan saling mengaku dosa lah dan saling mendoakan. Ayat 17, doa orang benar jika didoai dengan sungguh-sungguh maka besar kuasanya. Ayat 18, Elia manusia biasa, tetapi karena kesungguhannya tidak disebut lagi karena kebenaran dan kesungguhannya, saudara, karena dia sudah benar. Karena kesungguhannya dia meminta Tuhan untuk tidak menurunkan hujan 3,5 tahun lamanya, maka Tuhan juga menahan hujan selama 3,5 tahun lamanya. Dan di saat dia juga meminta hujan turun lagi 3,5 tahun, Tuhan menurunkan hujan.
Jadi Tuhan tuh menjawab semua doa orang yang mau juga mendengar dan melakukan firman-Nya. Jadi bersahabat erat dengan orang yang takut akan Tuhan. Tapi kalau pendeta-pendeta zaman sekarang ini yang sudah mengejar harta duniawi, tangan kiri, selama kekayaan dan kehormatan, ya sudah tidak sahabat Tuhan. Sudah jadi musuh Tuhan, bagaimana Tuhan mau mengabulkan doanya? Kan dikatakan Tuhan, nyahlah kau sekalian penjahat dalam Matius 7 ayat 21 dan 23. Dikatakan semua yang mengambil perpuluhan yang melawan perintah Tuhan, itu melawan firman Tuhan namanya itu, saudara ya. Kalau dia mengambil perpuluhan dipakai sendiri, tidak dibagi orang miskin, itu musuhnya Tuhan. Bagaimana kamu dapat mujizat? Kan dikatakan di ayat ke-17 tadi, Yakobus 17, doa orang benar jika didoain dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Pada saat itu bulan 3 tahun 2020, pendeta Insinyur Niko Nyotorarjo sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi dia tidak benar, saudara. Ya, bukan belum benar, sudah tidak benar. Tidak benar, ya tidak ada mujizatnya. Maka di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27, dia ditolak oleh firman Tuhan itu sendiri. Saudara ya. Firman Tuhan yang mana? Ya Amsal 3 ayat 16 yang tangan kananku keselamatan umur panjang. Mujizat itu menolak dia. Karena dia berada di tangan kiri. Kekayaan dan kehormatan. Kekayaan dan kehormatan itu mujizatmu. Kamu bisa menolong orang yang butuh uang untuk sekolah. Untuk mereka makan. Karena uangnya ada di kamu semua. Kamu bisa kasih karena uangmu triliunan. Tetapi itu kuasa mujizat roh yang dahsyat. Yang dari surga langsung itu keselamatan. Orang yang tadinya udah hampir tidak selamat jadi selamat, yang udah umurnya tinggal 1 hari jadi sembuh, selamat ya saudara ya. Seperti yang saya lakukan dan saya alami, doa kepada orang tua saya umur 91 tahun 2019, sudah dokter katakan bakal tidak ada umur lagi, darah sudah keluar 20 kantong hitam. Kakak saya bilang sudahlah udah 91 tahun tuh, dipindahkan dari rumah sakit Bayangkara Surabaya ke Dr. Ramlan TNI Angkatan Laut, karena di rumah sakit Bayangkara kelas B tidak memiliki namanya alat endoskopi yang harganya puluhan miliar. Yang adanya di TV kelas A di Dr. Ramlan harus bayar 3,8 juta satu kali, minimal 3 kali. Saya kirim obat hanya 24.000 dari Jakarta, toko obat Cina di dalam Sulawesi. Dan saya berdoa, saya kirim pakai ini, bimbing ibu saya. Hari kedua, ibu saya langsung minta makan padang. Kakak saya berteriak, dokternya berteriak, ibu mau endoskopi ya? Sedangkan bubur saja tidak boleh. Ibu harus diinfus. Ibu harus puasa, karena mau dimasukin selang ke dalam ususnya untuk dilihat kenapa bisa pendarahan sampai 20 kantong. Ibu saya sudah kayak mak lampir, saudara, sudah hitam, sudah kayak kulit kerbau. Nah, saudara sekarang lihat videonya yang terbaru minggu lalu saya di Surabaya, kulitnya gemuk, bersih, sehat, putih. Hari ketiga ibu saya minta pulang setelah makan padang dan rendang. Hari ketiga pulang, dokternya bingung, tidak jadi endoskopi, tidak jadi keluar 3,8 juta, dan tidak jadi saudara mati. Itulah keselamatan dan umur panjang. Karena saya tidak pernah menyentuh tangan kiri Tuhan. Jangankan perpuluhan, persembahan kolektif amplop apapun dalam saya menyampaikan firman Tuhan sejak saya selesai sekolah teologi tahun 99 di berbagai-bagai gereja di berbagai-bagai wilayah dan di tempat dimanapun, saya tidak pernah menyentuh namanya PK amplop. Memang saya tolak karena saya mau mengejar tangan kanan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah ikat janji. Karena kuncinya ada di dalam 1 Korintus 9 ayat 13 hingga 15. Saudara baca firman Tuhan. Memang orang yang melayani Tuhan berhak mendapat upahnya, ya kan? Mau pemimpin musik, pimpin pujian, agenda majelis. Tidak luput juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak selalu ya mendapat upah. Upah itu tidak untuk kekayaan melimpah, kehidupan sandang pangan dan papan. Tetapi di ayat 15 dikatakan, kata Rasul Paulus, aku berkata demikian, bukan aku harus berarti sama dengan mereka, walaupun aku berhak untuk menggunakan hakku, tetapi Rasul Paulus tidak mengambil. Lebih baik aku mati daripada dalam kurung titik-titik tanda seru. Saudara boleh baca, itu sudah suatu pelanggaran. Itu tidak suratan terbuka lagi, namanya tertutup. Kenapa dibikin tanda kurung titik-titik tanda seru? Karena apa? Karena ini ada konspirasi dari Bama Bimas Kristen, Badan Musyawarah Gereja Bimbingan Masyarakat Kristen, Departemen Agama, Kementerian Agama RI, PGI, Persatuan Gereja Indonesia,
sinodi maupun gembala-gembala sidang, semua sudah konspirasi menyelewengkan firman Tuhan. Itu sudah satu pelanggaran termasuk lembaga Alkitab Indonesia. Jadi tanda kurung, titik-titik tanda seru, itu bunyinya lebih baik aku mati daripada menerima harta duniawi, daripada menerima upah atau amplop atau pemberian kasih, apalagi perpuluhan. Maksudnya Tuhan melalui Rasul Paulus, kalau aku sudah mengejar kekayaan, lebih baik aku mati. Jadi kalau orang sudah mengejar harta kekayaan, apalagi merampas perpuluhan miliknya orang miskin, sudah mati di mata Tuhan pelayanan, tidak ada apa-apanya lagi, tidak berfungsi, tidak bermakna. Jadi mereka sama seperti guru agama, dosen, pengajar pelajaran teologi. Jadi kalau guru agama bisa dapat mujizat, ya kalau pendeta yang udah terima perpuluhan, merampas perpuluhan, mengambil upah bisa terima mujizat, berarti firman Tuhan yang 1 Korintus 9 ayat 13 hingga 15 ini ya bertolak belakang, kontradiksi. Berarti guru agama semua, SD, SMP, SMA, dosen-dosen agama pun bisa melakukan mujizat dong berarti. Berarti mujizat itu murahan dong. Padahal itu mujizat itu kuasa Allah itu sendiri. Sebagaimana Elia bertanding dengan 450 imam Baal. Karena sudah semakin banyaknya orang menyembah berhala, dipengaruhi oleh para nabi Baal, maka Elia menantang agar mereka sadar bahwa ada satu nama Tuhan, Allah yang berkuasa, yang esa di dalam dunia ini. Maka Elia menantang mereka dengan 450 Baal. Dan setelah dikasih kesempatan yang 450 Baal, dengan kesepakatan siapa yang tidak terbukti bisa melakukan mujizat akan dibunuh. Setelah 450 Baal mengundang, bahkan mereka mencabik-cabik badannya dengan pedang agar mengeluarkan darah, dan darah itu salah satu persyaratan untuk mengundang kuasa-kuasa kegelapan. Dewanya agar pun membakar habis sapi yang ditaruh di atas ranting-ranting kayu yang kering, tetapi tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian giliran giliran Nabi Elia. Setelah Nabi Elia diberi kesempatan, Nabi Elia menantang kembali. Suruh orang-orang seputar tersebut galikan parit 12 lingkaran, lebar 1 meter, dalam 1 meter, sebanyak 12 lingkaran, menggambarkan 12 suku Yahuda, suku bangsa Israel. Isi air dengan penuh. Baru Elia meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan api, sambar menyambar. Dalam sekejap, maka keringlah, merontang kayu-kayu kelaikan, dan sapi yang taruh di atas itu lembu itu kering menjadi arang. Begitu juga air yang dalam tanah 12 lingkaran itu kering merontang, bahkan tanahnya dikatakan retak-retak. Dan akhirnya dibunuhlah sama Elia 400 para imam Baal tersebut. Saudara, jadi itu kuasa Tuhan terjadi kalau saudara tidak menyentuh tangan kiri Tuhan, tidak mengejar harta duniawi. Seperti yang dialami Rasul Paulus juga. Lebih baik aku mati daripada menerima upah duniawi. Saudara ya, dan saudara baca kelanjutannya 1 Korintus 9 ayat 13 hingga 27. Itulah kunci pelayanan kalau saudara mau ikut kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya. Jadi kalau saudara sudah ngambil tangan kiri Tuhan, tidak akan dapat tangan kanan. Matius 6 ayat 24. Kembali saya ulangi dan saudara ingat, Tuhan tidak akan bisa disatukan dengan mamon. Gitu. Kalau saudara sudah mengejar satu Tuhan, dikatakan tadi di ayat A, kalau saudara memuji satu Tuhan, saudara tidak akan bisa mengabdi kepada Tuhan. Kalau saudara sudah mengabdi kepada harta dunia ini, saudara tidak akan bisa mengabdi lagi kepada yang sebelah kanan. Saudara ya, ibaratnya saya kasih contoh, kalau saudara sudah menuju perjalanan mau ke Danau Toba, sudah dapat saudara danau itu air hampir sama dengan air dari Bali, tapi saudara mau minta dapat dua-duanya, dapat Danau Toba, dapat Bali, tidak akan bisa saudara ya. Kalau saudara mau mendapat nuansa Bali, ya saudara harus mundur dari Parapat itu, dari Danau Toba itu mundur ke belakang, balik lagi ke Lampung, ke Jakarta kalau saudara naik mobil ya. Kalau naik pesawat saudara ke Kuala Namu, kalau naik kapal Belawan dulu baru Tanjung Priok, baru ke Bali. Jadi saudara mundur Jakarta dulu, Jakarta saudara ke Jawa Tengah, ke Banyuwangi, dari Banyuwangi saudara nyebrang baru ke Bali. Tidak akan bisa saudara dapat dua-duanya, dapat Danau Toba, dapat Bali, tidak bisa. Ada memang saudara bisa dapat, tapi bukan Bali yang benar. Namanya Bali G. Saudara bisa dapat dua-duanya, yaitu
Danau Toba, dan Baligi, si borong-borong, diborongnya semua harta duniawi itu. Nah itulah saudara kebenaran firman Tuhan. Jadi perpuluhan itu salah besar kalau diambil oleh pendeta-pendeta itu. Dan saudara yang memberikan perpuluhan, saudara juga sama dikatakan penjahat, karena saudara membuat orang semakin jahat. Dan saudara juga yang memberikan perpuluhan itu dapat hukuman pada Tuhan, karena saudara tidak membaginya kepada orang miskin. Sama seperti saudara melemparkan garam ke laut, sia-sia, mubazir. Laut itu sudah asin, tapi saudara lempar garam berapa ribu kontainer pun tidak ada gunanya, karena asalnya garam dari laut. Percuma. Saudara kasih, saudara berikan persembahan-persembahan itu kepada orang yang tamak, dikatakan firman Tuhan, yang serakah, yang rakus uang, yang nggak guna dimasukkannya ke tabungannya. Padahal pada akhir zaman ini orang butuh makan. Ya, jadi jangan seperti lagunya Bang Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin tahankanlah. Tidak boleh seperti itu. Hendaknya yang kaya itu harus berbagi kepada miskin. Yang kuat memikul yang lemah, saling bertolong-tolonganlah kamu selama kamu menumpang di dunia ini. Itu kata firman Tuhan dalam Petrus, saudara ya. Jangan kita bangga kalau kita memiliki harta melimpah sementara ada saudara kita dalam keadaan kemiskinan, kesusahan. Itu ciptaan Tuhan, saudara ya. Tuhan marah dari orang seperti itu. Maka dikatakan lebih gampang seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Saudara bayangkan aja, kepalanya unta aja tuh udah sebesar ember, saudara ya, yang bisa nampung 20 liter. Bukan kelapa. Kalau sebesar kelapa muda saja itu sudah tidak bisa masuk. 5 kali kebesarnya kelapa muda. Bagaimana bisa masuk ke dalam lubang jarum yang kecil itu? Maksudnya tidak mungkin masuk, al-mustahil. Nah, saudara mau ikut-ikutan juga tidak masuk dalam kerajaan surga, padahal saudara niatnya tadinya tulus. Nah, saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan agar saudara itu juga diberkati Tuhan dan mendapat tempat di sebelah kanan Tuhan. Itu yang saya boleh sampaikan. Kebenaran firman Tuhan tentang perpuluhan bukan untuk pendeta, hanya perbendaharaan. Tetapi kalau sudah tidak bisa dipercaya lagi, dia akan mendapat hukumannya. Tuhan buru tuh perpuluhan yang kalian ambil itu. Macam-macam masalah Tuhan kasih. Bahkan surga tidak akan masuk dalam kehidupan saudara. Saudara tidak akan mendapat tempat surga. Itu. Pada zaman ini semakin nyata perbuatan duniawi itu. Galatia 6. Saudara lihat situ. Keegoan, keserakan, ketamakan, perseteruan, kebencian, pencemaran, hujat, percabulan, semua pada akhir zaman ini sudah semakin lengkap. Manusia semakin digiring dengan kehidupan hedonis, kesombongan, perbantahan, saudara ya. Jadi saudara harus ingat firman Tuhan itu. Perpuluhan itu bukan tuh pendeta. Gereja itu hanya perbendaharaan, di rumah perbendaharaan, tapi tujuannya itu apa? Agar ada makanan. Kalau dia pakai dia makan sendiri ya nggak habis-habis. 1 kali perpuluhan 1 minggu untuk makan dia 50 tahun. Terus datang lagi perpuluhan minggu depan untuk 50 tahun kemudian. Maka dia belikan ke bangunan, ke sound system, ke harta, ke mobil. Itu yang salah besar, saudara. Berkat pusat itu juga harus dihabiskan, diberikan makanan. Harus habis, paling lama dalam 1 minggu sebelum masuk minggu kedua ibadah selanjutnya. Senin dia jalankan, Sabtu harus habis. Minggu datang lagi perpuluhan baru. Seperti mana makanan bangsa Israel waktu itu diturunkan Tuhan langsung di surga. Tidak boleh disimpan sampai besok. Itu akan basi. Jadi harus dibagi sejahtera. Maka semua penduduk yang ada di buminya akan damai sejahtera. Dan saudara tidak perlu lagi menginjili kemana-mana. Mereka akan datang dengan sendirinya, berkumpul, mengucap syukur dan memuji yang namanya Tuhan. Itulah yang dikatakan, saudara ya, kebenaran firman Tuhan yang abadi. Semoga apa yang saya sampaikan tentang perpuluhan pada pagi ini boleh membuat saudara sedikit lebih tercerahkan, saudara, akan firman Tuhan, akan kebenaran di atas kebenaran. Dan saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan yang banyak dilanggar oleh pendeta-pendeta sekarang ini, khususnya tentang keselamatan, tentang mujizat,
dan tentang perceraian, perzinahan. Semua yang saya lihat itu tidak sesuai dengan apa yang masih Tuhan inginkan dalam penyampaiannya. Semua melenceng, saudara ya. Pada saat ini saya sudah sampaikan tentang perpuluhan dulu, bahwa perpuluhan itu salah besar jika saudara kasih ke gereja. Dan kalau saudara kasih gereja, kalau pendetanya betul-betul menyalurkannya kepada orang miskin untuk makanan, dan saudara boleh ikut mengawalnya sewaktu dibagi-bagikan dan dimasaknya, tidak apa-apa. Tetapi pendetanya, hai para pendeta, bertobatlah. Jangan pernah memakai perpuluhan itu untuk kepentinganmu sendiri. Itu untuk orang-orang miskin. Ulangan 14 ayat 22 hingga 29. Kalau engkau mau masuk dalam kerajaan surga. Kalau tidak, maka saudara tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Saudara akan menghuni neraka. Tuhan sudah sampaikan itu. Karena saudara dikatakan penjahat. Matius 7 ayat 21 hingga 23. Hai kau sekalian pembuat kejahatan. Sekalian. Maksudnya semua kalian yang mengambil haknya orang miskin, miliknya Tuhan, yang dititipin kepada kamu sebagai bendahara, tidak bisa dipercaya. Malaki 3:10. Berilah persembahan ke rumah perbendaharaan agar ada berkat buat makanan hamba-hambaku, dan ujilah aku, bukankah akan kubukakan bagimu tingkat-tingkat di langit hingga berkatmu berkelimpahan. Nah, kenapa saudara-saudara yang menjalankan perpuluhan tidak mendapat berkat yang melimpah, dibukakan tingkat langit? Karena saudara memberikan ke tempat yang salah, Tuhan murka. Bahkan saudara sendiri yang menjalankan perpuluhan banyak yang mengalami masalah, kacau balau usahanya, rumah tangganya. Kok tidak sesuai, kok kontradiksi dengan janji firman Tuhan? Karena saudara memberikan di tempat yang salah. Saudara bagikan saja langsung, saudara masak bagikan orang miskin. Kalau saudara sudah lihat sudah tidak dijalankan dengan benar, agar saudara juga tidak mendapatkan hukuman yang sama dan tidak disebut kategori penjahat sesuai firman Tuhan tadi, Matius 7 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan, saudara ya. Hendaklah kita semua yang mendengar firman Tuhan takut akan Tuhan, menyimpan, merenungkan, dan melakukannya, ya, agar saudara juga dipelihara Tuhan dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Haleluya.